Kalian pasti sudah tahu kan kalau Baim Wong sempat mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Citayam Fashion Week di DJKI. Hingga hal itu jadi perbincangan panas warganet. Sampai akhirnya Baim Wong pun mencabut pendaftarannya. Lantas teman-teman penasaran nggak sih apa itu HAKI? Di sepanjang video ini kita akan kupas konsep HAKI selengkapnya. Bersama saya Belmondo Scorpio. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual di dunia internasional dikenal dengan Intellectual Property Right, yang kalau kita lihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, Intellectual Property Right diartikan dengan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Umumnya sih, HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, yang objeknya adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Intinya sih, hak yang harus kita dapat dari ciptaan kita, terutama secara ekonomis. Makanya, karya ciptaan kita perlu kekuatan hukum untuk dilindungi. Maka jelas dong kalau tujuan dari penerapan HAKI itu adalah antisipasi kemungkinan orang melanggar HAKI milik orang lain, lalu meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Lalu, bagaimana kalau karya kita atau milik orang lain tidak dilindungi? Sudah pastilah akan mudah dibajak. Contohnya nih di dunia pendidikan, pasti tahu kalau masih banyak banget ditemui buku bajakan di pasaran sana. Jangan-jangan kalian pernah atau mungkin masih punya nih buku bajakan. Kalau kita lihat penyebabnya, pasti banyak faktor yang mempengaruhi banyaknya pembajakan buku. Mulai dari ekonomi masyarakat, pemahaman masyarakat akan hak cipta buku, serta yang pasti masih kurang penegakan hukum terhadap itu. Karena kita lihat memang banyak pelaku terjaring oleh aparat, tapi masih juga kan yang masih berkeliaran dan bahkan bertumbuh seiring tingginya permintaan oleh masyarakat. Untuk itu, butuh kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui HAKI agar karyanya tidak diambil oleh orang lain. Oke, supaya kita sama-sama makin paham, mari kita bahas dalam HAKI itu ada apa aja sih? Yang pertama, hak cipta. Hak cipta itu adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Lingkup ciptaan itu pada bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Ini yang penting. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Makanya perlu banget perlindungan terhadap ciptaan seperti sekarang di dunia digital, yang gampang banget terjadi pembajakan terhadap konten atau karya digital yang harusnya sih dilindungi. Lanjut yang kedua, ada hak kekayaan industri. Nah, kalau yang ini terdiri dari beberapa hal mulai dari paten. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau pencipta atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Penemuan itu apa? Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Kayak Apple, waktu pertama kali buat iPhone, itu harus didaftarin patennya. Kalau enggak, bisa aja dong dimaling sama Samsung atau Xiaomi. Lalu ada merek.
Merek ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Dijelaskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang, dan atau jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Nah, dalam merek ada beberapa istilah yang berbeda. Yang pertama, merek dagang. Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Bedanya dengan merek dagang tadi itu objeknya. Kalau ini yang diperjualbelikan adalah jasanya. Misalnya merek jasa Gojek atau Grab. Lalu merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Maka sekali lagi gue jelaskan kalau hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Oke, setelah hak kekayaan industri, kemudian ada desain industri. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, dijelaskan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola-pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Contohnya tuh kayak bentuk HP atau laptop seperti Apple yang membuat bentuk HP baru dengan ada poni di depannya yang sempat diejek Samsung lewat iklannya. Desain HP itulah yang menjadi desain industri. Kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu. Kalau ini di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu diartikan dengan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Contohnya itu kayak motherboard yang ada di laptop kita. Kalau kita buka dalam laptop itu ada kepingan warna hijau itu loh. Nah, itu motherboard. Lalu ada rahasia dagang yang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya itu kayak dalam restoran, maka resep adalah salah satu contoh dari rahasia dagang yang harus dilindungi. Dan yang terakhir, ada indikasi geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, dijelaskan bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Kayak di Indonesia itu ada kopi yang terkenal seperti kopi Gayo atau kopi Toraja. Hal terakhir yang kita bahas adalah prinsip dari Haki. Haki itu memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak kekayaan intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua, prinsip keadilan.
Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Ketiga, prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Keempat, prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Nah, gimana teman-teman? Sudah mulai paham belum tentang haki? Semoga sudah ya. Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel Geolife dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.